Your presence, sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, peace I see. In His name, in His name, in His name, joy I see. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali berkumpul di Zoom Sema Adonai. Kita akan membawa renungan pagi bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang ada di Zoom, dan juga saya melihat yang udah di stream ya di Zoom di YouTube ya, sudah mengikuti acara kami. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, mari kita dalam doa ya. Saya akan memimpin. Mari Bapak Ibu. Bapa, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Betapa baik dan betapa agung dan mulia kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami sangat beruntung memiliki Allah yang peduli akan kehidupan kami. Kami dipanggil dari dunia yang fana. Kami dibawa masuk ke dalam perencanaan Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ajar kami untuk mengucap syukur. Ajar kami untuk setia. Ajar kami Bapa untuk hidup benar selalu. Agar kami mengerti bahwa kami hidup ini untuk menjadi saksi dan terang dan garam-Mu di dunia ini. Bapa, renungan pagi di Sema Adonai, kami percaya akan menumbuhkan spiritual kami ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau lebih dari yang sebelumnya ya Bapa, untuk menuntun kami, untuk membawa kami masuk di dalam perencanaan-Mu. Bapa, saat ini kami mau berdoa meminta urapan-Mu secara khusus kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Dedi Kurniawan ya Bapa, untuk supaya apa yang telah Engkau taruh di dalam hatinya itu akan berbicara kepada kami ya Bapa. Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Sebab bagimu Tuhan rencanamu pasti terkabul. Dan kami tahu Bapa saat ini apa yang Engkau berikan kepada kami, bahwa firman Tuhan dengan tema ya Bapa, setia dalam gereja lokal. Pasti ada berkat khusus bagi kami ya Bapa. Mari Bapa, jamah kami setiap pribadi masing-masing, agar kami mudah dibentuk, kami memiliki hati yang lembut, supaya kami mudah diarahkan. Kami percaya Bapa, ujian penyembahan kami nanti juga menjadi rupa yang harum, supaya dapat menyenangkan hati-Mu. Semua kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam pujian pertama kita yang berjudul Hadirat-Mu Membawa Kesembuhan, yang dinyanyikan oleh Ibu Murni Brandes. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadirat-Mu, hadirat
hadirat Tuhan membawa kesembuhan bagi kita. Mari persiapkan hati kita. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Tema firman Tuhan hari ini sangat-sangat berguna bagi kita, setia dalam gereja lokal. Untuk Pak Dedi, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Bu Heni. Shalom Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan sama-sama kembali belajar di dalam menemukan firman Tuhan. Kita akan belajar dengan satu tema yang sudah kita sama-sama di dalam gereja yang sudah hari ini kita sudah lihat ya Bapak Ibu ya di YouTube kita, yaitu setia tertanam dalam gereja lokal Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita memahami tentang pentingnya seorang jemaat tertanam di dalam gereja. Apa sih makna gereja? Kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu punya pengertian dua. Ya, yang pertama adalah gedungnya. Kalau saudara lihat gedung gereja itu, maka kita akan temukan dalam bahasa Yunani disebut dengan kuriakon. Ya, bangunannya itu adalah kuriakon. Nah, sementara saudara dan saya juga disebut dengan gereja, yaitu disebut dengan eklesia. Ya, jadi eklesia itu adalah gereja yang menuju kepada pribadi setiap anak-anak Tuhan, yaitu saudara begitu. Nah, eklesia itu artinya adalah dipanggil keluar gitu, ekkaleo begitu ya. Jadi saudara dan saya dipanggil keluar untuk apa? Dipanggil keluar untuk menyampaikan Injil keselamatan begitu. Karena ini sesuai dengan konteks di dalam amanat agung. Nah, Bapak Ibu, yang hari ini kita mau pelajari itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa orang tidak setia tertanam di dalam gereja lokal. Nah, ini adalah permasalahan yang menjadi fenomena hari-hari ini di banyak gereja, yaitu ada banyak orang datang ke gereja seperti tamasya, seperti pergi ke restoran begitu ya, mau makan di menu apa yang mau dimakan hari ini, di restoran mana ya, kemudian mereka pergi, mereka makan, setelah itu mereka pulang gitu. Kemudian saudara-saudara lihat, bukan itu saja ya, kita bisa melihat hari ini adanya begitu banyak sekali iklan-iklan yang ditampilkan oleh gereja dengan menampilkan slogan-slogan tertentu, kemudian juga dengan gedung-gedung yang ditata sedemikian rupa, latar belakang panggung yang sedemikian mewah, ruangan yang begitu bagus ya, dengan ornamen-ornamen yang menarik untuk dilihat, dan begitu banyak saudaraku. Jadi kalau kita bisa melihat hari ini, gereja akhirnya keluar tidak menjadi satu tempat ibadah yang betul-betul di sana menggambarkan satu situasi atau keadaan yang berkaitan dengan hal-hal yang spiritual yang ditonjolkan begitu. Misalkan ya di dalam gereja itu ada salibnya, begitu. Tapi tidak semua gedung gereja saya melihat hari ini itu ada salibnya. Jarang sekali saya lihat. Ya, khususnya buat gereja-gereja yang punya ruangan yang besar begitu. Kalaupun ada, hanya salib kecil yang ada di mimbar. Begitu. Nah, sementara kita bisa melihat gereja-gereja yang masih dalam bangunan utamanya begitu ya, menampilkan ornamen-ornamen yang menjelaskan tentang simbol-simbol kekristenan, ya itu masih banyak yang menonjolkan itu gitu ya. Kita bisa melihat gereja-gereja beraliran Protestan, Katolik dan seterusnya di dalam ruangan gedung gereja itu mereka menampilkan itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ya, memang ketika orang pergi ke gereja itu adalah hak asasi mereka gitu. Hak asasinya artinya apa? Ketika mereka mau datang ke gereja manapun, itulah hak dia untuk memilih. Namun kembali kepada pemahaman Alkitab bahwa gereja itu adalah sebuah persekutuan, ya, tempat di mana orang datang ke sana adalah untuk membangun hubungan pribadi dia dengan Tuhan dan membangun satu komunitas begitu. Nah, tapi kalau kita bisa melihat sekarang, ternyata banyak sekali orang datang ke gereja itu hanya sebagai pengunjung, tidak tertanam dan tidak membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan keluarga ya, gitu ya. Sehingga itu tadi. Nah, inilah problem-problem yang sekarang terjadi di banyak gereja, saudara. Sehingga ada banyak orang sebenarnya ditanya, kamu gereja mana? Saya gereja X misalnya. Oke, ke gereja X. Tapi kan tidak terdaftar sebagai jemaat daripada gereja X. Ini yang maksud dengan pengunjung ya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada hambatan-hambatan ketika kita berbicara tentang kenapa orang tidak tertanam di dalam gereja lokal. Ya, hambatannya itu selalu ada.
ya di setiap gereja. Nah, kita akan melihat beberapa contoh sebenarnya yang terjadi ketika orang enggan untuk tertanam di dalam gereja lokal. Yang pertama kita bisa melihat faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam gereja itu sendiri. Ketika ada orang datang ke gereja, mungkin misalkan saudaraku ya, jemaat baru begitu ya, ketika dia datang ke gereja, dia melihat satu situasi, keadaan di dalam begitu, dan kemudian setelah berjemaat sekian waktu, ya, dia menemukan beberapa hal yang tidak nyaman di sana. Nah, yang pertama kita bisa melihat sebenarnya, apa yang menyebabkan orang tidak tertanam di gereja lokal, faktornya faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah sikap kepemimpinan yang otoriter. Ya, gembalanya otoriter begitu. Gembalanya tidak fleksibel, tidak luas, tidak apa namanya, kaku banget begitu. Ya, sehingga itu tadi setiap keputusan-keputusan yang diambil begitu ya, semuanya terkesan kaku begitu, terkesan satu pendapat. Nah, ini menyebabkan orang tidak nyaman pada di gereja tersebut. Kemudian adanya banyak sandiwara di dalam gereja. Ya, sehingga orang melihat, aduh ini nggak bisa jadi contoh, jadi figur teladan. Bagaimana begitu kan? Antara pelayanannya dengan kehidupannya berbeda begitu. Yang ketiga, saudara, adanya konflik berkepanjangan. Ya, konflik di dalam gereja itu seringkali terjadi, saudaraku ya. Bahkan tim pengembalaan itu bisa konflik. Bisa. Jadi bukan hanya jemaat dengan jemaat, tetapi ini kalau sudah ada di dalam gereja, konflik itu bisa meluas. Konfliknya itu bisa saja dari bawah ke atas, ya. Bisa horizontal, bisa vertikal konfliknya begitu. Bawahan dengan atasan, atau sama horizontal begitu ya, sesama jemaat dengan jemaat, bahkan dengan pengerja. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga menyebabkan kenapa begitu banyak orang bergereja pada akhirnya tidak mau tertanam dalam gereja lokal tersebut. Atau kita bisa melihat orang datang ke gereja, akhirnya gereja itu hanya menjadi tempat transit. Ya, datang sebentar jemaat, kemudian pergi lagi, tidak pernah kembali lagi begitu. Nah, sebagai gembala jemaat, tentunya saya selalu memantau tingkat masuk gereja berapa yang baru itu, terdaftarnya di mana, dari gereja di mana sebelumnya. Nah, kita bisa melihat apakah minggu-minggu besok ada itu tadi ya, kunjungan berikutnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi sebuah evaluasi. Nah, ini kan penting sekali untuk kita memperhatikan mereka begitu. Kemudian adanya apa lagi? Adanya tingkatan sosial. Tingkatan sosial ini yang sangat berbahaya di dalam gereja, yaitu adanya geng, kubu-kubuan yang dibangun, saudara. Ya, ada geng A, geng B, geng C, begitu. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat mereka punya itu yang sama, misalkan ya, ada kelompok yang memang dari sisi ekonomi dia mapan, dia berkelompok sendiri begitu ya. Kemudian ada kelompok-kelompok yang menengah tuh ya, level-level orang yang bekerja, karyawan begitu ya. Dia bikin kelompok sendiri. Dan ada kelompok-kelompok yang status ekonominya ada di bagian bawah. Nah, mereka membentuk kelompok sendiri. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di dalam gereja. Nah, seorang pemimpin di dalam gereja, dia harus merangkul semua, tentunya harus menciptakan suasana yang nyaman di dalam sebuah gereja. Nah, setiap jemaat punya latar belakang apapun juga, jangan ditonjolkan di dalam gereja. Nah, jangan menonjolkan diri juga. Jadi tidak boleh ada geng-geng segala macam, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi seperti partai politik begitu. Ada kepentingan-kepentingan yang dibangun di dalam gereja. Nah, stop, ini menjadi perusak gereja. Nah, kita harus kembali bahwa ketika siapapun yang ada di dalam satu gereja, sama-sama ibadah di sana, terdaftar sebagai anggota keluarga gereja, kita harus bersatu. Kita harus unity. Kita harus solid di dalam sebuah keunitian di dalam keluarga Tuhan begitu ya. Keluarga di mana di gereja itu kita membangun hubungan sesama pribadi. Jadi nggak boleh itu ada jurang pemisah atau sengaja hal-hal yang bisa memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita bisa melihat gereja yang berorientasi, pengajarannya selalu berbicara tentang uang, selalu berbicara tentang berkat jasmani. Nggak pernah gereja ini mengajarkan tentang bagaimana caranya hidup kudus, bagaimana caranya menginjil begitu, bagaimana caranya menyelamatkan, kita menjadi tim SAR, ya, jadi ambasador, duta-dutanya Tuhan untuk kita bisa membawa orang kepada Kristus. Nggak pernah. Ini selalu berbicara tentang hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmaniah gitu. Ya, bicara soal uang, bicara soal prestasi, kenaikan pangkat, usaha yang diperluas dan seterusnya. Nah, kalau gereja ini setiap minggu berbicara soal hal-hal yang lahiriah, maka gereja itu bukan lagi menjadi gereja. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam gereja, yang kita dengar, ya, yang kita tangkap pesan firman Tuhan itu adalah yang berkaitan dengan sisi keimanan, sisi kerohanian, bukan hal-hal yang lahiriah. Nah, banyak gereja-gereja yang akhirnya
mereka selalu berbicara tentang itu, menjanjikan kata-kata manis kepada jemaat, berbicara kalau kamu menabur sekian, kamu akan menuai sekian, dan seterusnya. Nah, ini saudaraku sesuatu yang harus tidak boleh terjadi di dalam gereja. Bahwa kita harus mengajarkan sesuatu, bukan sesuatu, tetapi kita harus mengajarkan firman Tuhan yang betul-betul murni, firman Tuhan yang betul-betul yang alkitabiah yang kita sampaikan kepada mereka, supaya mereka semua menjadi jemaat yang dewasa. Bukan menjadi jemaat yang hanya mentalnya adalah meminta-minta kepada Tuhan. Berharap mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat yang lebih daripada keadaannya sekarang. Inilah sesuatu yang tidak boleh terjadi, dan inilah yang menyebabkan orang ketika bergereja bingung. Ini saya datang ini, ya, mau cari Tuhan, tapi kok bicaranya soal berkat terus, gitu. Kekurangan duit terus, begitu itu gereja. Selalu berbicara soal, ayo kita begini nih, pas kita sedikit, waduh kita mau misi peluang, perlu ini, perlu itu, gitu. Sehingga jemaat nggak nyaman begitu. Saya beberapa kali kan juga sampaikan, ketika jemaat datang ke gereja punya kesulitan masalah keuangan, datang di gereja, pembicaranya, pengkhotbahnya berbicara untuk nagih duit, membicara tentang minta-minta duit. Malu Bapak Ibu. Gereja Tuhan nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Jemaat, pendeta aja ketika berbicara mengeluh soal keuangan. Wah, saya dalam keadaan kesulitan keuangan. Bingung. Ini imannya di mana nih imannya? Begitu. Dia sebagai seorang hamba Tuhan, harusnya dia meminta kepada Tuhan, dan dia tidak boleh, itu sesuatu hal yang pantang ya dari seorang hamba Tuhan berbicara mengeluh tentang keuangan rumah tangganya di hadapan jemaat. Tidak boleh seperti itu. Begitu. Nanti orang akan berpikir, wah dia aja sebagai hamba Tuhan aja sampai nggak ada begitu ya. Begitu. Apalagi kita nanti, dia akan membandingkan dengan dirinya dia. Begitu. Sehingga kalau gereja yang modelnya seperti ini, jangan berharap jemaat itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, tidak heran kalau akhirnya begitu banyak jemaat yang akhirnya tinggalkan gereja itu. Jadi mari kita ajarkan kepada jemaat bagaimana caranya kita mempertahankan supaya kita bisa hidup kudus, hidup tenang di hadapan Tuhan, menjaga keselamatan kita, jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Harusnya seperti itu. Karena itulah panggilan gereja, pengajaran gereja yang sesungguhnya. Jadi bukan hal-hal yang bersifat materi, bukan. Nah, saya berpikir bahwa kalau ini seperti itu, ini bukan lagi menjadi sebuah gereja, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, faktor eksternal itu ada. Faktor eksternal yang kedua itu apa? Kenapa orang tidak setia di dalam gereja lokal? Yang pertama, ya di dalam faktor eksternal itu karena ada persaingan gereja. Saudara, hari ini kita bisa melihat bahwa hasil penginjilan dibandingkan dengan hasil perpindahan jemaat dari satu gereja ke gereja lain, itu jauh lebih besar. Jemaat pindah gereja, putar-putar gereja. Ya, jadi misalkan di satu kota misalkan, anggaplah di kota saya nih misalkan ya, ada sekian gereja begitu. Saudara bisa lihat ada gereja yang penuh banyak jemaatnya, ya. Tapi di satu sisi ada gereja yang gerejanya menurun jemaatnya. Bahkan ada satu gereja yang habis jemaatnya tinggal beberapa puluh orang saja. Kemana itu? Ya, karena persaingan, kesedot, begitu. Sedot karena persaingan, sehingga akhirnya itu tadi. Ada kesan tarik-menarik antara satu gereja dengan gereja yang lain. Begitu. Nah, itu tadi seperti iklan. Ya. Waduh, dibikin bagus ini, itu, dan seterusnya. Begitu. Nah, kita harus kembali merenungkan bahwa gereja Tuhan yang sehat adalah gereja yang bukan hasil mengambil jemaat dari gereja lain. Jangan merebut jemaat gereja lain. Gitu. Ya, saya berulang kali selalu dengan tim bilang, jangan pernah kita hati-hati ketika kita mendatangi jemaat, mendoakan karena kita kenal, tapi jemaat dari gereja lain. Kalau sudah level-level maaf, seperti saya nih Bapak Ibu, itu kecurigaan antara satu gembala dengan gembala lain itu tinggi sekali, saudara. Beberapa kali saya lihat ada nggak tegur sapa pendeta sama pendeta karena urusan jemaat. Jemaatnya pindah ke sana, pengerjanya pindah ke gereja sana. Kalau sidang MD kita nggak ketemu nih, nggak pernah Bapak Ibu bisa tegur sapa. Karena itu tadi, menyimpan sakit hati di dalam. Saudara jangan pikir pendeta nggak bisa sakit hati. Urusan jemaat bisa seperti itu. Nah, makanya saya selalu hati-hati ketika kita mengunjungi orang yang sesama anak Tuhan begitu ya, kita datang untuk doakan dan sebagainya, tidak ada embel-embel. Kalaupun bisa saya lapor duluan. Kalau saya kenal gembalanya begitu ya, mohon izin begitu, tidak ada maksud apa-apa. Sebab kalau nanti kita datang ke jemaat orang, saudara, nanti ada image yang negatif, kesannya kita akan merebut jemaat orang. Padahal saya tidak mau seperti itu. Begitu. Sasaran gereja kami adalah satu, orang yang sudah tidak lagi bergereja karena kepahitan, luka batin. Itu yang kita paranin, kita samperin tuh saudara. Ya, kita datangin, kita cari itu mereka. Mereka sama sekali sudah tidak bergereja, daripada tidak ke gereja X, juga tidak dikunjungi oleh gereja X,
dan dia hidup di dalam luka batinnya seperti itu, benci dengan kekristenan, sudah anti dengan gereja, maka ini yang menjadi PR kita. Nah, itulah yang kita kunjungi. Yang kedua, tentunya kita belajar untuk kita punya keberanian untuk kita menyampaikan berita Injil juga kepada mereka-mereka yang katanya agama A, tetapi mereka juga tidak pergi ke ibadah di agama tersebut. Nah, ini yang kita cari, target yang kedua. Target yang ketiga tentunya adalah kita mencari mereka-mereka yang hidupnya masih di dalam keduniawian, ya begitu. Nah, inilah target yang kita cari, bukannya kita pindahkan jemaat orang, begitu. Nah, ini pantang buat kami, ya, untuk kami mau asal gereja kita banyak jemaatnya, persembahan banyak setiap minggu, puluhan setiap bulan lebih daripada target, kemudian kita nekat mengambil jemaat orang. Nggak boleh seperti itu. Itu hati-hati. Kalau Anda menjadi pemimpin dan Anda tidak siap menjadi seorang gembala, jangan menjadi seorang gembala. Lebih baik Anda menjadi seorang jemaat yang setia di hadapan Tuhan, atau pelayan Tuhan yang setia, daripada Anda sebagai pemimpin gereja, sebagai gembala sidang, tapi hati Anda busuk, Anda rebutin jemaat orang. Ya, ini yang nggak boleh. Saudara lihat di dalam perkembangannya hari ini, ada gelombang yang disebut dengan 3 gelombang yang kita lihat dari faktor eksternal ini. Yang pertama, kalau kita bisa melihat adalah karena gelombang pertama itu Azusa Street ya tahun 1906, ya perkembangan gereja Pentakosta ya dimulai. Saudara bisa melihat seiring waktu berjalan perkembangan ini semakin hari semakin bertambah begitu. Muncul lagi tahun dengan gerakan yang disebut dengan gerakan karismatik. Gerakan karismatik disebut dengan gelombang kedua, saudara. Ini menjadi faktor eksternal. Kita lihat pertumbuhan jemaat dari gerakan tadi, dari Partai Pentakosta, kemudian masuk kepada gerakan baru yang disebut dengan karismatik. Ya, karismatik muncul di tahun 1967 di Pennsylvania, Amerika, ya, saudara. Ya, munculnya tuh gerakan karismatik. Nah, kita lihat itu disebut dengan gelombang kedua. Gelombang ketiga muncul lagi, saudara, pada tahun 1980-an dengan gerakan disebut dengan neo-karismatik. Nah, gerakan neo-karismatik ini muncul dengan label yang kita kenal dengan istilah sekarang disebut dengan mega church atau gereja bintang 5, saudara. Nah, kelompok-kelompok ini akhirnya membangun gereja-gereja besar ya dengan berbagai macam itu tadi ya, tata ibadahnya, liturginya yang memang berbeda tentunya. Kenapa saya katakan berbeda? Kita bisa melihat ya, gereja-gereja bintang 5 tentunya kapasitasnya besar, di gedung-gedung yang besar begitu ya, dengan panggung yang besar, alat musik sound system yang begitu luar biasa, kemudian tata kursinya juga bisa berdiri sendiri tuh. Kalau orang berdiri dia bisa berdiri sendiri. Nah, kita juga bisa melihat di dalam gerakan neokarismatik munculnya gereja yang disebut dengan gereja entertainment. Nah, gereja entertainment. Nah, apa yang dimaksud dengan gereja entertainment? Kita bisa melihat peluang. Kalau saudara lihat orang datang ke gereja itu seperti nonton konser. Nah, ini membuat jemaat tuh nyaman sekarang. Makanya saya selalu melihat ya, mendoakan supaya jemaat itu betul-betul adalah jemaat yang secara kapasitas rohaninya, dia itu memang punya kapasitas rohani yang bertumbuh dan kelihatan progres. Jangan hanya datang, hanya sekedar untuk jogetnya saja di gereja. Karena merasa tertidur. Yang main bukan tuntunan roh, tapi apa? Dagingnya yang main, yang menonjol di sana. Karena orang datang melihat ke sana, panggungnya begitu besar, ya penyanyi-penyanyi cantik-cantik, ganteng-ganteng, penyanyinya lebih daripada 2, misalkan begitu. Latarnya atau singernya itu bisa 10 orang, begitu. Lampunya kelap-kelip seperti disco, begitu. Waduh, lampu sorot tembak ini, tembak itu, dan seterusnya. Hentakan musiknya keras, begitu. Jadi yang dibangkitkan tuh semangat dagingnya main, bukan rohnya sebenarnya, begitu. Nah, inilah yang saya bisa melihat bahwa gereja-gereja yang model seperti ini itu semakin berkembang, ya. Ke depan tuh semakin begitu banyak sekali. Bahkan saya bisa melihat ada gereja-gereja yang di bawah, yang level bawah, maksudnya gereja tidak besar juga seperti itu. Harus pasang lampu tembak seperti diskotik begitu ya. Jujur ya Bapak Ibu ya, saya nggak nyaman dengan situasi seperti ini. Gitu. Walaupun saya beberapa kali saya datang khotbah di gereja yang modelnya seperti itu. Secara tugas pelayanan, saya menyampaikan firman Tuhan itu harus saya berapi-api dan harus saya berbicara tentang Kristus. Tapi ketika ada di dalam suasana pujian seperti itu, sebenarnya hati kecil saya itu tidak nyaman. Bukan karena lagunya tidak nyaman, bukan karena itunya tadi. Karena suasananya itu tidak seperti di dalam gereja. Bagaimana mereka bisa lompat-lompat menjingkak, tidak rupanya seperti nonton konser. Saya tidak anti dengan hal yang demikian. Tapi jangan lupa bahwa makna daripada gereja itu tidak boleh hilang. Esensinya nggak boleh hilang. Begitu.
Nah, ini kan yang digandrungin, saudara. Wah, digandrungin banget. Kalau ibadah tuh jadi gelap. Begitu. Waduh, cuman di bagian latar aja tuh yang agak terang begitu. Memang bisa lihat, bisa buka Alkitab begitu. Tapi suasananya tidak seperti gereja-gereja yang ya kita bisa bandingkan dengan gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Kristen Protestan yang memang serba terang, yang memang musiknya adalah musik-musik yang begitu, yang memang dari sejak awal ya Bapak Ibu ya. Ya bisa himne, bisa apa gitu. Bukan berarti saya larang Anda untuk menyanyi tepuk tangan atau saya tidak suka dengan pujian-pujian seperti itu. Tidak. Tetapi kalau saya melihat sepertinya orang datang hanya untuk aduh sukacita begitu aja begitu. Saya nggak yakin begitu. Mereka pulang mereka mendapatkan sesuatu begitu. Bisa bertumbuh begitu. Kadang orang pernah datang ke gereja. Saya pernah dengar berapa kali. Bagaimana musiknya? Worshipnya bagaimana? Oh ini keren, mantap. Oh yuk kita datang ke sana rame-rame. Jadi orang bukan cari Tuhannya, jadi cari musiknya. Yang penting buat enak dulu, buat badan bisa joget. Waduh, nyaman begitu. Nah inilah saudaraku yang akhirnya menyebabkan kenapa gereja-gereja kecil yang masih mempertahankan ya liturgi di dalam pujian penyembahannya, misalkan secara sederhana begitu ya, tidak pakai lampu-lampu begitu ya, sama seperti gereja-gereja yang dulu begitu ya, itu ditinggalkan. Karena itu tadi dianggap tidak modern, dianggap wah ini lebih hebat nih ya. Ada yang bilang Pak kita harus tidak kaku mengikuti perkembangan zaman. Betul, kita tidak mengikuti kita tidak kaku. Firman Tuhan itu tidak kaku di dalam mengikuti setiap perkembangan zaman. Tetapi kita juga harus lihat bahwa tidak semua perkembangan zaman itu cocok dan dibawa ke gereja. Jangan sesuatu yang dari luar kita bawa masuk ke dalam, tapi kita tidak pernah berhikmat untuk kita bisa menilai ini layak nggak di dalam rumah Tuhan atau tidak, seperti itu. Ya, mereka pakai kostum-kostum yang kadang-kadang kostumnya juga ya itu tadi seperti konsen begitu. Nah, itu tuh senang tuh kalau berbahasa roh itu kencang banget gitu. Semua tuh waduh kencang begitu. Ya, saya jelaskan di sini sedikit tentang bahasa roh Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang aliran karismatik. Neokarismatik ini gerakannya itu seperti ini, kalau saudara kenal ya. Kalau saudara tahu nih gerakan neokarismatik, kita sekarang ada sedang di dalam perkembangan zaman gerakan neokarismatik dengan ciri-ciri liturgi ibadah yang seperti itu. Saya dengan kasih tahu nih, berdoa bahasa roh itu tidak perlu dengan keras, teriak-teriak begitu, nggak ada di dalam Alkitab itu. Roh Kudus itu lihat, tangkap firman Tuhan, tangkap dengan betul. Roh Kudus itu tertib, lemah lembut. Ngomongnya tidak keras-keras begitu seperti orang ngamuk. Tidak, dia lemah lembut. Tanpa musik pun kita bisa berbahasa roh Bapak Ibu. Jangan pikir kita harus bisa keluar bahasa roh dengan musik dulu. Ini pemahaman yang salah yang tidak alkitabiah. Jadi kalau saudara mau datang menyembah kepada Tuhan, saudara tidak perlu berbahasa roh, saudara bermazmur pun Tuhan berkenan. Jadi jangan anggap bahwa setiap penyembahan harus berbahasa roh nih. Jadi harus dipaksakan harus keluar bahasa roh. Nah, ketika berbahasa roh, jemaat mengatakan saya adalah jemaat yang bertumbuh. Saya adalah jemaat yang sudah dewasa iman. Bukan tolak ukurnya bahasa roh, bukan. Tolong dimengerti nih, gerakan neokarismatik jangan jadi perusak daripada hakikat ibadah Kristen yang sesungguhnya. Begitu. Ya dari tata cara ibadahnya yang juga menyimpang begitu. Ya, jangan seperti itu. Kita harus kembali kepada prinsip kepada Alkitab. Kenali bahwa Kudus itu tertib lemah lembut. Dia tidak bikin rusuh begitu dalam pengertian itu tadi. Ya harus teriak-teriak kencang dan seterusnya. Nah, ketika ada di dalam gereja yang suasananya seperti itu di dalam neokarismatik itu, saudara, waduh. Dan puji Tuhan hal ini nih Bapak Ibu nih mereka tuh berkembang. Loh kok Pak puji Tuhan Pak? Ya karena itu tadi. Jemaat datang bukan untuk cari Tuhan sebenarnya, cari musiknya, cari worship leader-nya. Orang mengidolakan worship leader-nya, wah ini keren nih worship leader-nya. Wah, kita harus datang lagi nih, mengidolakannya worship leader-nya ke sana, mengidolakannya pendetanya di sana. Wah, itu repot ya, repot. Kemudian apa lagi? Gereja yang memberikan materi, iming-iming dengan sembako dan seterusnya. Kenapa akhirnya membuat jemaat tidak tertanam di dalam gereja lokalnya? Karena ada satu gereja yang mampu yang memberikan sembako. Menarik jemaat lain dengan cara memberikan sembako. Kalau you datang ke gereja kami, you ibadah 2 jam, you bisa ambil nih, bisa tembus sembako. Bisa 5 kilo, bisa lebih dari 6 kilo dengan hanya kita 5.000 misalkan begitu. Nah, coba kalau saudara lihat. Jemaat-jemaat di pinggir akhirnya pergi ke gereja tersebut. Ini fakta yang nyata nih Bapak Ibu ya. Ketika seorang gembala nangis hancur-hancuran, hancur hati dia. Begitu, dia cerita Pak pengalaman kami, bukan pengalaman. Ya perjalanan kami membangun gereja ini puluhan tahun Pak. Susah payah kami bangun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
Betapa berdarah-darahnya kami mulai melayani. Mulai dari tempat yang bilik begitu, sampai kami membangun bukan tempat yang mewah sampai hari ini. Kami jemaat dari berapa orang sampai ada jemaat, tiba-tiba ada gereja masuk, menyiapkan angkot begitu ya, masuk ke daerah-daerah yang sudah ada gerejanya, menjemput jemaat-jemaat gereja kecil tersebut, membawa ke gerejanya, kemudian memberikan paket sembako begitu. Saudara, layakkah menjadi sebuah gereja seperti ini? Kalau dia punya jemaat dalam kuantitas yang begitu banyak, tetapi jemaat nyolong semua, berhentilah menjadi pencuri. Jangan ambil jemaat dari gereja lain. Hargai itu. Hargai perjuangannya. Anda seorang gembala, Anda seorang pemimpin, Anda juga harus menghargai perjuangan dari sahabat Anda dengan profesi yang sama. Bahwa jemaat ini milik Tuhan. Nggak boleh sisi merampok jemaat, saudara. Nggak boleh. Ini menyebabkan kenapa itu tadi. Banyak orang akhirnya dilatih keluar daripada hakikat gereja, panggilannya seutuhnya. Orang datang ke gereja tersebut untuk hanya apa? Hanya cari sembakonya, bukan hanya untuk cari Tuhan begitu. Nah, ini repot, tinggalkan gereja lamanya, pergi ke gereja yang lain yang besar itu, yang keuangannya hebat, tetapi akhirnya hanya untuk cari sembakonya. Nah, ini yang nggak boleh terjadi, ya. Saya berharap janganlah seperti itu. Kalau betul Anda melakukan sebuah program diakonia, membantu gereja-gereja yang kecil, Anda nggak pernah selalu suruh jemaat dari gereja kecil itu datang ke gereja Anda, ibadah di gereja Anda. Setelah ibadah itu mereka harus bayar 5.000, baru mereka pulang, diantar lagi pakai angkot yang Anda siapkan, ya. Kemudian setiap minggu begitu. Tidak, yang benar adalah sekarang kalau Anda menjadi gereja yang menjadi berkat, harusnya untuk gereja-gereja kecil, Anda sedang melakukan diakonia, maka gereja yang besar ini harus mendata gereja-gereja kecil berapa jumlah jemaatnya. Setiap hari Minggu atau hari Sabtu antar itu sembakonya ke gereja tersebut tanpa disuruh jemaat mereka itu tinggalkan gereja mereka dan pergi ke gerejamu. Ini yang benar. Ini yang benar. Jadi nggak boleh kita seperti itu. Kesalahan ada pada pemimpin, bukan kepada jemaat. Kenapa jemaat hari ini tidak tertanam gereja lokal? Kenapa ada banyak gereja hari ini tutup? Karena itu tadi, kalah di dalam persaingan, kalah di dalam kompetisi. Ya, orang yang tidak punya uang, lawan yang punya uang, ya kalah, saudara. Dan hebatnya hari ini saya bisa melihat ada beberapa jemaat yang setia tidak teriming-iming oleh sembako, oleh hal-hal yang lain begitu, bahkan sampai kemegahan gedung, kenyamanan kursi, bahkan sampai semua alat-alat musiknya, bahkan sampai semua pelayan-pelayan musiknya yang tidak tertarik sampai hari ini. Saya beri respek kepada Anda, jemaat yang hebat ini. Anda harus setia kepada gembala Anda. Apapun kondisi gereja Anda jangan tinggalkan gereja Anda. Sekecil apapun gereja Anda, tidak terkenal pun gembala sidang Anda, ketika Anda tetap setia di hadapan Tuhan, ini baru keren, 2 jempol buat Anda. Ini yang benar. Saudara jangan tinggalkan gereja Anda. Jangan saudara tinggalkan gereja Anda karena pendetanya hebat, Pak, sering muncul di TV, Pak. Wah, hebat, Pak, dia, Pak. Waduh, begini, begitu. Waduh, Pak, ini gereja hebat banget begitu. Ya, itu pokoknya kalau kita datang ke sana, Pak, kita rasa merinding-merinding. Lu mau cari Tuhan, mau cari merinding-merindingnya? Apakah merinding itu bukti bahwa itu tanda Anda dijamah Roh Kudus? Sejak kapan di Alkitab dikatakan merinding adalah tanda bukti Anda menerima kepenuhan Roh Kudus? Dari mana? Jemaat, logikamu harus main. Hatimu harus main, ya. Imanmu harus kau tunjukkan dengan baik. Begitu. Hal-hal yang salah, saudara jangan sepelekan begitu, ya. Jadi inilah penyebab kenapa orang tidak bisa bertumbuh. Faktor internal, faktor eksternal itu begitu kuat. Ya, jadi kita bisa melihat hari ini karena itu tadi akhirnya seorang tidak pernah bisa bertumbuh di dalam sebuah komunitas gerejanya. Ini sangat menyedihkan dan saya tidak mau, saudaraku, ya, gereja akhirnya menjadi pemecah belah. Bukannya gereja menjaring nih jiwa-jiwa yang di luar masih terlalu amat sangat banyak. Perbandingannya jauh banyak sekali begitu. Tapi kenapa kita masih ributkan aja? Kita masih punya target untuk kita mengambil orang dari jemaat lain, dari gereja lain, jemaat begitu. Mempengaruhi, memprovokasinya dari aliran gereja lain. Udah ngapain ke gereja yang nggak tepuk tangan? Pergi dong ke kita dong, tanda sukacita harus bertepuk tangan. Hargain, Pak, Bu. Ada orang datang ke gereja yang tidak tepuk tangan, itu pun dia sedang melayani Tuhan. Nggak usah katakan sinode kita hebat, gereja kita hebat, karena itu tadi kita punya alat musik yang hebat. WL kita cantik-cantik, ganteng-ganteng, kalau nyanyi kita tepuk tangan sukacita sampai jingkrak-jingkrakan begitu, sampai lupa diri begitu. Kemudian kita anggap hebat,
kemudian kita salahkan mereka gereja yang tidak tepuk tangan. Enggak gitu, enggak gitu. Dan buat Anda hari ini ketika Anda tertanam di dalam gereja-gereja yang non karismatik, saudara, berjemaatlah, bergerejalah, bertumbuhlah di sana. Saudara tetap ikuti sinode apapun dengan doktrin apapun, ketika saudara nyaman di sana ikuti, saudara bertumbuhlah di sana. Nggak usah saudara nyebrang kepada sinode lain, nggak perlu saudara ikuti doktrin yang memang tidak dianut oleh doktrin Anda, menghormati harus, tetapi Anda tidak boleh, karena doktrin itu menurut Anda bagus, kemudian Anda tinggalkan gereja itu, padahal Anda di sana bertumbuh, dan ketika Anda pergi ke sana, Anda belum tentu bisa bertumbuh. Kerugian pada diri Anda. Ya, jadi ketika Anda yang hari ini adalah Katolik, ikutlah di dalam iman Anda di dalam Katolik. Anda yang Protestan hari ini, ikutlah yang Protestan. Anda yang Pentakosta, Pentakosta. Anda yang karismatik, ikuti yang karismatik. Anda yang ada di dalam gerakan neo-karismatik, ikutilah dengan gerakan neo-karismatik. Walaupun saudara punya hati nurani untuk membedakan apa ini gereja atau bukan. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan dan tidak boleh memaksakan untuk pindah kepada satu aliran. Nggak boleh. Tertanamlah Anda secara sehat di dalam gereja Anda. Itu yang harus Anda bukan terima, tetapi yang harus Anda renungkan. Bahwa kalau Anda ada dimanapun yang namanya Kristenan, gereja Tuhan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat Anda untuk bertumbuh di tempat. Ya, jadi nggak usah ikut-ikutan, nggak usah juga paksa-paksakan orang untuk masuk ke kelompok kita, saudara. Saudara, kita bisa melihat bagaimana gereja yang baik dan benar. Saudara harus lihat pengajarannya pertama. Saudara perlu sampaikan ini, ya, terutama kepada gereja-gereja yang di aliran kami, bahwa saya selalu tekankan, kalau Anda mau pergi pindah rumah misalkan, Anda harus cari gereja yang lain. Saya sampaikan pesan kepada mereka. Beberapa dari gereja pusat ketika saya belum buka cabang, ketika saya belum menjadi gembala, ya saudara, saya selalu katakan bahwa karena posisi saya sebagai wakil gembala tentunya, saya selalu kasih tahu kepada mereka, Bapak Ibu pergilah carilah gereja. Minggu pertama boleh masuk, liatin pengajarannya. Ya. Liatin bagaimana cara gereja menyambut Anda. Saudara harus juga ukur dengan hati nurani Anda. Apakah Anda nyaman ada di gereja itu atau tidak. Kalau Anda tidak nyaman, keluarlah cari dulu gereja yang lain. Tidak harus gereja besar. Bukan jaminan gereja besar Anda akan bertumbuh secara rohani. Tidak harus. Ya, Anda carilah gereja yang menurut Anda itu bagus. Kekeluargaannya bagus, pengajarannya bagus. Nah, saudara ikut di sana. Saudara boleh bertumbuh. Ambil bagian, jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya jadi jemaat. Saudara harus ambil bagian untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di dalam gereja itu, dan kembangkan gereja itu. Dan kalau Anda sudah tertanam di dalam gereja itu, Anda sudah menjadi jemaat, saudara tuh punya kartu jemaat di sana, setialah terhadap gereja di mana Anda ada di situ. Ya, jadi saudara harus lihat nih, pengajaran itu penting. Kita lihat pengalaman kita hari ini, kita bisa melihat pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ada radical grace, modern grace, deep grace, ya, kemudian hyper grace, begitu banyak grace yang disalahgunakan, saudara. Jadi kalau jemaat nggak belajar, jemaat nggak tahu, saudara, wah bahaya ini jemaat. Nah, saya nggak mau membiarkan mantan jemaat saya itu karena pindah tugas, pindah rumah, kemudian mereka tersesatkan. Harus ada pesan-pesan, harus ada nasihat yang harus disampaikan kepada mereka, supaya mereka bisa menjadi jemaat yang benar, di gereja yang benar, bertumbuh dengan benar, dan mereka setia sampai garis akhir. Ya. Kemudian penata layanan yang terbaik, saudara lihat di gereja itu. Penata layanannya baik kan? Ya, dalam penata layanan itu kan gereja kan ada apa? Diakonia, marturia, didaskalia. Saudara lihat ada nggak itu semua? Misinya bagus, ada nggak di sana? Kalau di sana ada, saudara boleh bertumbuh. Itu gereja yang tepat buat Anda. Dan jangan lupa Anda berdoa, minta Tuhan. Tuhan arahkan saya, kemana saya harus bertumbuh? Saya harus berjemaat dan saya melayani Tuhan. Di gereja yang mana? Berdoa sama Tuhan, ya. Pelayanan penginjilannya ada. Ya, kemudian apalagi saudaraku, ya. Persekutuan antara jemaatnya itu bagus. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja. Ada komsel yang bagus, begitu ya. Dan komselnya hidup di sana, diskusinya bagus, ya. Mereka juga bisa bersaksi di sana. Nah, ini adalah gereja-gereja yang sehat, saudara bisa melihat. Jadi kenali Bapak Ibu, jangan cuma masuk gereja itu karena lebarnya hebat. Ada di gedung mewah, begitu. Ada punya dom sendiri, begitu ya. Saya sih ngomong apa adanya, ini belak-belakan aja. Orang yang suka nutup-nutupi, saudaraku. Ya, urusan suka anda suka dengan saya belakangan. Yang penting saya menyampaikan dulu kebenaran. Gitu. Yang kedelapan, ibadahnya hidup, ya, membangkitkan antusias.
ketika Anda beribadah, Anda dengar firman Tuhan ini, Anda merasakan sesuatu yang begitu kuat di dalam diri Anda, sehingga Anda merasakan bahwa iya ya, saya harus bisa begini, begitu, dan Anda berubah di dalam penyampaian firman yang disampaikan. Nah, itu adalah satu gereja yang sehat. Nah, kita nggak belajar tentang ciri-ciri gereja yang sehat, karena memang waktunya, saudaraku, tapi ini adalah beberapa contoh saja daripada ketika Anda ada di dalam satu gereja, Anda entah itu punya sahabat, punya keluarga, atau Anda sedang pindah keluar kota, Anda mencari gereja, kenali ciri-ciri ini, begitu. Ya, saudara. Nah, sekarang saya masuk di dalam inti daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu adalah apa sih keuntungannya ketika kita tertanam di dalam gereja lokal? Keuntungan yang pertama adalah gereja adalah rumah Allah yang pertama. Coba saudara lihat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Gereja itu pembangunan, atau gereja itu adalah rumah rohani saudara dan saya. Yang berikutnya dikatakan bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita bisa melihat, saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 ini dikatakan bahwa satu rumah rohani. Nah, gereja itu adalah rumah rohani kita semua, saudara. Tempat di mana kita mendapatkan makanan-makanan rohani di sana. Ya. Tempat di mana kita menjadi imam yang kudus yang melayani Tuhan di sana. Jadi gereja dalam arti bangunan tersebut dengan kuriakon itu adalah tempat atau rumah di mana di sana adalah kita menjadi pelayan-pelayan. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita bergereja itu bukan hanya sekadar duduk manis, diam, ya setelah itu pulang. Tidak, tetapi di sana adalah tempat bagaimana kita ditempa, kita diajar. Kita menerima perlindungan rohani di sana, di dalam gereja itu. Kita belajar untuk kita memiliki kesempatan untuk kita melayani. Di mana kita punya kesempatan melayani? Ya di gereja. Saya nih melayani Bapak Ibu ya. Melayani dalam kuriakon, di dalam rumah Tuhan, gereja. Itu saya mulai dari yang paling bawah Bapak Ibu. Jangan pikir saya mentang-mentang sekolah teologi udah langsung pendeta aja. Banyak yang sekolah teologi pun tidak dipendetakan Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bahwa mau jadi pendeta sekolah teologi tidak. Yang tidak sekolah teologi pun kapasitas rohaninya baik. Imannya bagus, saudaraku, rajin, belajar nih seperti Bapak Ibu Saudara ya. Saudara tidak punya misalkan, mungkin ada yang punya, mungkin ada yang tidak. Tidak punya ijazah STT misalkan. Saudara tidak punya gelar STH MTH, bukan berarti saudaraku kalah dengan mereka yang punya gelar STH MTH. Itu mindset yang salah tuh, ya. Justru yang STH MTH harus belajar dari Bapak Ibu Saudara nih. Mereka kuliah hanya sebulan, ya paling 5 hari kalau yang kelas extension. Saudara belajar seminggu full ini. Kapasitas saudara ini jauh lebih daripada mereka yang STH MTH. Bahkan dari yang doktor teologi sekalipun. Begitu. Bukan berarti kalau saudara pikir saudara tidak punya gelar STH MTH, saudara tidak bisa jadi pendeta. Oh bisa Bapak Ibu, bisa. Lebih pilih mana? Oh yang tidak punya gelar STH. Mereka pertumbuhan imannya bagus begitu ya. Mereka bisa melayani dengan betul-betul punya kualitas begitu dibandingkan yang STH tidak kelihatan kualitas rohani atau kualitas imannya dan tidak punya kapasitas di dalam melayani. Mau dipendetakan yang mana begitu? Apakah ada Pak yang model-model dari STT seperti ini? Ada Bu, Pak, ada yang begitu. Jadi jangan dipikir ketika mendapatkan waduh gelar STH tinggal tunggu pengangkatan jadi kalau di sinode kami dari PDP dulu nggak bisa langsung PDT ya. Di PDP itu 4 tahun ke PDM naik ke PDT itu 4 tahun lagi untuk naik jenjang untuk sampai PDT itu membutuhkan waktu 12 tahun karena kita lihat dulu kalau saya misalkan melihat mereka ini tidak bisa naik karena itu tadi ya karena saya melihat bahwa aduh selama 4 tahun masa dia untuk naik jenjang nih saya melihat dia tidak banyak perubahan ya kualitas pertumbuhan rohani cenderung stuck tidak mungkin pendeta senior menaikkan dia begitu. Karena bisa jadi batu sandungan, ya dia akan tinggal kelas, akan tetap di PDP terus gitu. Tapi kalau dia progresnya setiap tahun bagus, nah, oh, dia bisa naik mengikuti aturan tata gereja adalah 4 tahun sekali naik. Jadi bayangkan untuk pendeta saja
tunggunya selalu harus 12 tahun di sinode kami. Itu pun kalau naik terus, naik kelas terus, lolos pendeta. Misalkan kalau saya mengangkat, saya akan lihat dia sudah PDP. Saya lihat dulu di progres pelayanannya. Bagaimana dia pertumbuhan rohaninya bagus gak? Melayaninya betul-betul gak? Lalu saya lihat. Kalau kriteria-kriteria itu tidak ada, nggak akan naik kelas dia. Jangan harap 4 tahun kemudian dia PDM. Ya, dia akan tetap di situ. Begitu. Nah, lihat tuh. Apalagi sebelum PDP, dia harus tunggu misalkan 10 tahun. Nah, 10 tahun itu untuk sampai nanti dia naik misalkan terpilih jadi PDP dan sampai pendeta, berarti 22 tahun dia. Bayangkan saudara, nggak segampang itu. Tapi saudara lihat, bukan berarti orang yang punya gelar STT, TH, MTH dan seterusnya, MDiv, MMin, DMin dan seterusnya, itu lebih unggul. Belum tentu saudara. Jadi kalau saya Bapak Ibu bukan STT syarat mutlak untuk saya naikkan menjadi PDP. No. Ya, kalau saya lihat kapasitasnya bagus, kualitasnya bagus, melayani militan, setia di dalam mengiringkan kepada Tuhan, wah ini boleh nih. Lolos, walaupun nggak ada gelar STH pun, lolos. Begitu. Ya. Jadi kita bisa melihat saudara yang pertama, di rumah Allah ada tempat kesempatan kita untuk melayani. Saya dari tingkat yang paling rendah Bapak Ibu. Ya, mulai dari asyir. Jadi asyir apakah tidak ada hambatan? Ada hambatan. Tidak ada tantangan? Ada tantangan Bapak Ibu. Ada. Buat jemaat-jemaat yang status ekonominya lebih tinggi itu punya jabatan di kantor. Waduh, naik mobil juga mobil mewah. Bu, kalau salaman nggak senyum sama kita. Ya karena lu siapa begitu. Lu cuma penjaga pintu doang, penyambut tamu doang. Gitu. Tapi kalau sama pemimpin gereja aja, wah, kita ketawa-tawa. Tantangan tuh saudaraku di gereja seperti itu. Jadi saudara jangan pikir cari gereja ada yang gereja yang sempurna ya. Ini saya mau kasih tahu saudara nih. Sebagai seorang gembala saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara. Saudara akan banyak kecewanya begitu gereja, jujur saja. Dan saudara pikir kalau saya keluar dari gereja ini saya akan aman karena saya akan temukan gereja yang seperti apa yang saya inginkan. Nggak bakalan. Nggak bakalan begitu. Jadi saudara akan temukan itu. Bagaimana perlakuan-perlakuan orang terhadap Anda. Menjadi pelayan Tuhan itu betul-betul ujian. Ya. Saudara pikir, Pak, saya bukan jadi pengkhotbah, jadi saya tidak dikritisi oleh jemaat. Iya betul, saudara tidak menjadi pengkhotbah. Anda pikir ketika Anda menjadi penjaga tamu, penjaga, iya itu tadi, Anda penerima tamu atau jadi asyir begitu, apa saudara pikir saudara tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan? Tidak, terima juga saudara. Jadi itu tempat kita belajar, kita ditempa mental kita. Ayo, itu ada pakai jas nih, pakai dasi nih. Kepahitan nggak nih? Kembali kepada diri Anda itu. Kalau dia kepahitan, pindah gereja. Tidak tertanam di dalam gereja lokal. Padahal masalah kecil doang. Coba. Bu, saya mengalami banyak banget, Bu, selama jadi asyir. Dan itu bukan setahun, Bu, saya jadi asyir. Cukup lama jadi asyir. Aduh. Ini saya kasih contoh nih. Saya udah payungin nih orang nih, satu itu. Turun dari mobil Mercy waktu itu. Ada lambang tuh kan. Lambang Mercy di mobil sedan warna hitam. Saya ambilin payung. Saya jemput dia keluar dari mobilnya. Waduh, istrinya satu lagi dijemput sama yang perempuan, hasil perempuan. Kan kalau hasil biasa suami istri. Saya sama istri saya tuh. Istri saya sampai hari ini bingung, kenapa dia bisa jadi gembala begitu. Padahal dulu melihat jemaat, kelakuan yang enak banget dia. Dia bilang, gue nggak mau ada jadi gembala, apa tuh jadi pendeta begitu. Dia juga dulu beberapa kali bilang ke saya, benar mau jadi pendeta, pikirkan lagi, jangan 2 kali, berkali-kali pikirin. Karena dia tahu bagaimana ulah jemaat memperlakukan sesama pelayan Tuhan begitu. Jadi udah kita payungin nih, kita bawa nih Bapak Ibu nya. Udah nggak kebasan tuh, dia nggak basah. Kita nih cuma basan. Begitu. Saudara tahu, nyelonong aja, ngucapin terima kasih juga tidak. Nah, buat Bapak Ibu yang menyaksikan live ini, yang di Zoom, maupun yang di luar Zoom, ya tolonglah ketika Anda, ya, ketika bergereja, Anda kaya raya, Anda hebat, punya jabatan kedudukan, ketika Anda disambut, dilayani oleh orang gereja yang mungkin ekonominya miskin, Anda tetap harus memberikan penghargaan. Dengan baik. Sebelum nyawa dicabut, ya, sebelum bangkrut, ya, kok kasar Pak ngomongnya Pak? Saya ingin ingatkan, karena yang bisa mencabut itu adalah semua adalah bagaimana Tuhan suka atau tidak suka, disenangkan atau tidak disenangkan lewat perbuatan kita. Jadi ada kemungkinan kecenderungan seperti itu. Jadi makanya, ayolah kita hargai orang. Kita hargai mereka. Saya tidak kepahitan, saudara. Hanya saya sedih melihat seperti itu. Katanya Kristen. Kristen itu kan berbicara tentang pengikut Kristus. Kalau kita kembali kepada pengikut Kristus, berarti kan kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diteladani kalau caranya seperti itu? Ayo kita belajar, ayo. Ucapkan terima kasih. Kalau kita bisa nunduk, kita nunduk. Memberikan penghormatan.
Begitu. Kenapa tidak? Begitu. Dia sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat Anda. Begitu. Jadi jangan terkesan angkuh, terkesan sombong. Anda menjadi duri dalam daging, menjadi duri dalam daging kepada orang lain. Anda menjadi duri di dalam gereja. Kenapa? Karena akibat ulah Anda, jemaat tidak betah di sana. Akhirnya jemaat itu tidak tertanam di dalam gereja lokal. Sadar gak kau? Sadar gak sih sebenarnya Anda ini sedang membuat orang tidak betah bergereja gara-gara ulah Anda? Begitu. Nah, ini harus dipahamin. Ya, jadi jangan sombong ketika kita disambut, dilayani dengan baik. Terima kasih. Apalagi yang mayungin kita orang sudah tua. Begitu. Kalau saya rangkul itu orang tua itu. Saya merasa sungkan sekali begitu. Kadang-kadang nih Bapak Ibu ya, saya mau sampaikan begini. Posisi saya sebagai orang yang lebih muda kadang-kadang ketika saya melayani, disambut di gereja Bapak Ibu. Itu yang nganterin minuman, apa itu yang lebih senior dari saya. Saya malu hati Bapak Ibu. Nggak enak banget. Bahkan ada yang bos-bos nih Bapak Ibu ya. Wah hebat. Begitu. Sampai nganterin itu, ngajak makan, sampai bukain mobil nih. Diperlakukan dengan seperti itu. Aduh, Pak Bu. Saya kadang-kadang jadi malu sendiri gitu. Nggak enak banget begitu. Tapi saya balas dengan respon yang lebih lagi. Saya bisa manggut-manggut betul-betul terima kasih itu. Penghargaan betul-betul. Saya bisa salami dengan dua tangan saya pegang, Pak, terima kasih, Bapak Ibu, terima kasih, diberkati. Bahkan Pak Bu, saya suka berdoa sebelum saya pulang. Ini benar nih, di dalam dunia pelayanan saya harus seperti itu. Tuhan berkati Pak semua pelayanannya. Karena dia bukan hanya sedang melayani Tuhan, tetapi dia sedang melayani juga hamba Tuhan begitu. Jadi apresiasi saya balas dengan doa. Begitu. Nah ini Bapak Ibu, ciptakan suasana yang nyaman ketika orang tanam di dalam satu gereja. Dimulai dari mana? Ya ini kita semua. Jemaat dengan jemaat, hargai, saling menghargai. Sebagai hamba Tuhan juga tidak boleh beda-bedakan. Dan jemaat kau jangan lihat perpuluhannya setiap bulan. Kalau saya nih sebagai gembala, saya nggak perlu tahu. Yang mengembalikan perpuluhan, yang tidak mengembalikan perpuluhan. Ada yang bikin kode-kode tertentu. A1, A2, atau apa, NN berapa semua. Tapi NN berapanya ada di dia namanya. NN9 misalkan. Oh Bapak Dedi Kurniawan, dia tahu nih. Ini setiap bulan masuk kan nih. NN9 nih. Kalau NN9 nggak masuk, waduh, udah mulai berubah nih tampak gembalanya nih. Ini bukan jadi hamba Tuhan tuh, hamba duit. Bertobatlah kau ada di dalam gereja. Ya, harusnya kau tidak ada di dalam gereja. Kau harus ada di luar gereja itu. Karena kau tidak layak menjadi hamba Tuhan. Begitu. Jadi kau mulai bersikap beda dengan jemaatmu itu. Karena tidak bisa memberikan perpuluhan. Jangan seperti itu, konyol. Begitu. Ya. Aduh, nggak beres dah, otakmu nih nggak beres kok seperti ini. Ya. Saudara, nggak boleh, kita ciptakan suasana yang nyaman, bersatu bersama-sama. Ayo, ini keluarga. Ini anak-anak kita nih kalau kita gembala sidang. Kita jaga, kita rawat anak-anak kita. Begitu. Jangan cuma lihat perpuluhan setiap bulan. Hari Senin giliran bulan libur kerja aja. Ada di sekretariat, coba buka catatan. Ini perpuluhan siapa datanya masuk? Lihat. NN9, oh ada. NN11, oh nggak ada. Ini siapa NN11? Oh ini nih, diketandain satu aja, utang nih, membayar. Kau gembala sidang atau jemaat apa? Dekorektor, ya. Nah itulah, ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat, gereja adalah rumah Allah, ya. Memiliki tujuan hidup yang benar, ya. Jadi kita harus lihat Bapak Ibu. Eksistensi kepribadian hamba Tuhan juga menentukan kenyamanan daripada jemaat. Kalau dia nyaman di rumahnya di sana, itu juga bukan karena gereja Anda bagus, AC-nya enak di sana. Nyaman tuh karena banyak AC-nya. AC-nya pakai AC sentral misalkan. Bukan itu. Tapi bagaimana kita juga bisa menghargai setiap mereka yang datang ke rumah Tuhan. Di mana kita dipercayakan sebagai pemimpin misalkan. Ya. Jadi itu manfaatnya Bapak Ibu. Kenapa kita harus ada di rumah Tuhan? Kita harus bergereja. Kenapa kita harus tertanam di dalam gereja lokal? Karena di sanalah tempat kita praktek, kita belajar di sana, kita bertumbuh, kita menerima makanan-makanan rohani di sana. Ada Bapak rohani yang melepaskan berkat setiap di dalam doanya dia. Saya nggak tahu apakah setiap gembala juga begitu mendoakan nama-nama jemaatnya. Semua didoakan, yang bisnis didoakan, itu setiap malam. Kemudian dia lepaskan berkat dari rumah. Diberkatilah mereka, keluarganya, rumah tangganya diberkati, hubungan suami istrinya baik, anak-anak yang menjadi anak yang takut akan Tuhan, punya masa depan yang baik. Mereka akan menjadi anak-anak yang sukses di dalam studi mereka, baik pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Mereka akan menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, pelayanan mereka semakin dahsyat. Mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan menjadi kepala, bukan ekor. Apakah kita doakan itu? Jangan perpuluhannya doang dicabut, diambil. Semangat tuh, begitu. Ngedoainnya mah kagak. Gitu.
Ya biar Tuhan yang menilai lah begitu. Hanya saya ngomong bersuara vokal seperti ini adalah untuk kita kembali hakikat. Panggilan utama kita adalah bukan yang itu. Kembali kepada Alkitab, kepada panggilanmu yang benar. Tugas dan peranmu sebagai seorang pemimpin. Ya, jangan curi domba orang, jangan curi jemaat orang. Saudara yang sudah tertanam di dalam gereja lokal, hati Anda harus Anda rapisi, lindungi itu. Jangan punya hati yang baper, punya hati yang mudah kecewa, sehingga Anda gampang banget tinggalin gereja. Tersinggung sedikit, tinggalkan gereja. Padahal Bapak rohanimu, Bapak rohani yang baik. Bapak rohani tidak pernah ingin anaknya pergi meninggalkan dia. Sudah harus pandang, lihat Bapak rohanimu. Jangan kau pandang tuh orang kaya yang kadang-kadang lagunya nyebelin buat Anda. Biarin aja dia sombong dengan kekayaannya. Gak apa-apa, begitu. Tapi Anda harus lihat, saya nggak mau tinggalkan ini. Karena saya mengasihi papa saya, Papa rohani maksudnya. Begitu. Harus saudara begitu. Pilih, ada pilihan. Begitu. Nanti juga lama-lama si kaya ini terpental dari gereja. Kenapa? Dia datang ibadah dengan bawa kesombongan. Nggak layak ibadahnya buat Tuhan. Doakan saja, Tuhan ampuni dia. Hebat kalau saudara lakukan seperti itu. Dia emang bisa, Pak? Pasti bisa. Pasti bisa. Karena hati saudara dimulai dari sesuatu yang positif. Ketika merespon dengan sesuatu yang positif, Anda pun mendoakan bisa yang positif. Begitu. Jadi nggak usah, aduh, tinggalkan gereja karena terlalu bapak. Ya. Yang kedua, saudaraku, apa ya keuntungan ketika kita tertanam di gereja lokal? Yang kedua adalah menahan kita dari kemunduran rohani. Menahan kita dari kemunduran rohani. Sering nggak kita mengalami kemunduran rohani? Bisa. Kapan? Waktu hubungan suami istri terganggu, bisa nggak? Bisa. Jadi malas ke gereja? Bisa. Bisa nggak atau sama-sama ke gereja tapi tidak tegur sapa? Bisa. Mundur nggak cara rohani? Mundur. Galatia pasal 6, ayat 1-2. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6, ayat 1-2. Galatia 6, ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Nah, siapa yang rohani? Kamu. Kita nih yang rohani nih. Ya, kita yang rohani. Harus memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu. Kita mundur. Kayak tadi, tersinggung. Itu mundur kita, Bapak Ibu. Ya. Di dalam roh yang lemah. Dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Apa yang dikatakan ayat yang kedua? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata lihat saudaraku, ini keren banget ini ayat. Jadi mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita mundur. Begitu. Jangan hal-hal sepele membuat kita akhirnya rohani kita menjadi turun. Nah, kita yang sudah membangun pertumbuhan rohani begitu bagus, begitu tinggi, saudaraku ya. Tetapi ketika ada masa-masa di mana masa-masa kelemahan tersebut terjadi, masa-masa pergumulan berat terjadi, lantas kita meresponi dengan apa? Dengan itu tadi, malas ke gereja, malas ibadah, malas baca firman Tuhan, malas untuk kita menyembah, memuji Tuhan begitu. Wah, kita mundur Bapak Ibu. Mundur banget. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Begitu. Jadi ketika ada Pak Bu, pergumulan-pergumulan tertentu, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lemah, maka apa yang harus kita lakukan? Di sana apa? Supaya kita menjaga diri kita. Ya, dikatakan bahwa supaya kamu jangan kena pencobaan. Ternyata saudaraku, ketika ya ada satu pergumulan yang berat, ketika kita lemah rohani kita mengalami kemunduran dalam rohani kita, ternyata datang pencobaan di sana. Ini kan firman Tuhan bilang begitu. Ketika kita mundur rohani kita atau kita turun nih, ya kapasitas rohani kita mundur, turun, maka di sana akan datang pencobaan. Berarti pada waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, pencobaan itu, dia hanya menjadi penonton, dia posisinya ada di luar. Nah, kalau semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, gak akan mungkin dia bisa datang kepada kita. Menyerang kita apalagi, gak mungkin. Bisa saja itu terjadi, tetapi ketika kita apa? Kita lupa. Datang kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan. Jadi seringkali Pak Bu, kemunduran rohani itu bisa disebabkan itu karena tadi persoalan yang sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan menjadi besar, di blow up begitu. Ya ada hubungan suami istri, perbedaan-perbedaan itu kan hal yang biasa begitu. Tetapi dijadikan sesuatu yang besar di dalam dirinya begitu. Sengaja dibangkit-bangkitkan, ditunjuk-tunjukkan kemarahannya. Supaya istri tahu begitu, supaya istri minta maaf begitu. Padahal itu sesuatu yang salah. Kenapa? Kita sedang membangun, ya menggali kuburan diri kita sendiri, kita terperosok ke dalamnya, begitu. Nah, sini menyebabkan kenapa ketika kita ada di rumah Tuhan, ya, ketika apapun persoalan yang terjadi, ya, maka
Ketika kita setia di dalam menjadi jemaat lokal di dalamnya, maka itu tadi kemunduran-kemunduran rohani, Pak Bu, itu kita bisa atasi dengan baik. Makanya menurut saya, jadilah jemaat betul-betul. Menjadi keluarga. Jangan jadi pengunjung. Kau datang ke gereja jadi pengunjung, sama juga seperti nonton bioskop. Filmnya apa nih? Film menarik. Oh gitu. Pemainnya siapa? Oh pemainnya Tom Cruise misalkan. Oh kita nonton. Sama, orang ke gereja kan begitu. Wah, di mana nih? Oh, yang di gereja ini nih. Pembicaranya siapa? Oh, pembicaranya pendeta yang terkenal yang lucu itu. Oh, ya ke situ. Datang ke situ. Nanti minggu depan lihat lagi nih. Lihat dari iklannya, dari flyernya, ya dari media sosial, lihat siapa yang enak. Oh, pendeta itu pendeta yang korbannya lucu, kemudian bisa mendatangkan kesembuhan, katanya begitu. Oh, kita ke sini aja, pindah lagi gereja seperti itu. Anda pengunjung bioskop, Bos. Bukan keluarga. Jangan disebut dengan keluarga, komunitas begitu. Anda bukan komunitas karena Anda tidak tertanam di gereja itu. Anda pengunjung liar nih, begitu. Nah, ini harus kita mengerti ya Bapak Ibu ya, bahwa kita dalam gereja harus tertanam dalam gereja lokal. Yang ketiga poinnya adalah memiliki identitas kekristenan. Di gereja ketika Anda berjemaat pertama kali Anda datang, Anda memutuskan, Pak, saya ingin bergabung di gereja Bapak. Maka dia menerima KKJ atau KAJ, kartu anggota jemaat. Ketika dia menerima kartu anggota jemaat atau kartu keluarga jemaat di sana, maka dia dituliskan namanya semua, maka dia hari itu punya identitas. Identitas apa? Dia adalah bagian anak rohani daripada gereja A misalkan, seperti di bawah pengembalaan Bapak C misalkan seperti itu. Nah, maka dia punya identitas. Nah, kalau orang yang pengunjung punya identitas dari mana? Gitu. Nggak ada. Makanya, saudaraku, carilah gereja yang betul-betul Anda bisa bertumbuh. Jangan sekedar hanya Anda untuk fun aja, datang ke gereja hanya enak gitu. Waktu nyanyi lagu tuh, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya, dengan rentakan drum yang begitu mantap, dengan musik yang begitu kencang, wah Anda naik, gaya diskotiknya keluar, mantap tuh, wah ini hebat nih, ini gereja kita cari nih, padahal kedagingan yang main, bukan rohnya, begitu. Nah Anda sedang melayani siapa? Melayani diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda mencari sesuatu kepuasan buat Anda nih. Kerjaan mumet sama 1 minggu begitu. Datang ke gereja, dengar lagu rohani. Kan bayar kolektor kan nggak ada tiketnya. Kalau diskotik, misalkan tiket masuk 250.000, 250.000. Kalau gereja kan harus bayar 250.000. Anda bayar goceng pun tidak ada yang tahu. Ya, tapi ya gue, mantap. Waduh, asik. Wih, gitu. Coba. Saudara sedang melayani siapa? Jangan sampai seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya menghimbau, saya tidak suka dengan cara yang seperti ini. Dan saya tidak berharap kepada jemaat yang datang ke gereja hanya untuk seperti itu. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Kalau Anda tidak nyaman dengan suasana-suasana seperti mengingatkan kehidupan Anda di masa lalu yang suka pergi ke diskotik dan Anda pikir, Pak, saya tidak mau. Karena dulu saya pernah ada di dalam tempat yang seperti ini. Cari gereja yang tenang, tertib, lampunya terang, tidak ada lampu klip dan seterusnya. Pendetanya pun pakai jas, rapi, pakai batik, nggak pakai celana yang bolong-bolong, nggak pakai celana jeans, nggak pakai ini, ya. Saya mau ada di gereja itu, pergilah ke gereja itu. Beribadahlah di sana, setialah, melayanilah di sana, ya. Nggak usah pindah-pindah gereja, nggak usah. Tuhan nggak pernah suruh kita pindah ke gereja lain, Bapak Ibu ya. Ikuti gereja itu. Makanya pilihan harus selektif pada gereja. Apakah kita bisa bertumbuh atau tidak? Jangan cari kebanggaan duniawinya saja. Ketika Anda berjemaat di dalam satu gereja yang besar dengan kapasitas sebagai gereja yang mega church dengan puluhan ribu jemaat atau ribuan jemaat sekali ibadah, bukan itu. Jangan cari itu nih, ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai saudara menjadi jemaat yang GKSG. Ya, apa tuh GKSG? Gereja Kristen semua mau gue, ya. Gereja Kristen semua mau gue, bukan pada diri Anda semua. Anda semua adalah jemaat yang tertanam di dalam gereja lokal. Anda jemaat yang bertumbuh, Anda seorang pelayan Tuhan yang setia, militan di dalam melayani Tuhan, dan saudara akan jadi jemaat yang dipakai Tuhan, menjadi pelayan yang dipakai Tuhan, menjadi berkat di kehidupan orang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Dedi, pesan Tuhan yang luar biasa. Kita dituntut Tuhan untuk menjadi gereja yang sehat ya, gereja yang setia, gereja yang memiliki tadi yang Bapak bilang itu, mengetahui bagaimana kita bergereja itu. Kita nggak boleh pindah-pindah gereja, kita nggak boleh memiliki
kelakuan yang nggak benar lah istilahnya ya. Wah, banyak sekali sih poin-poin yang tadi Bapak sampaikan ke kita itu. Saya ada catat. Ya, semoga Bapak Ibu yang mendengarkan bisa bisa menjadi jemaat yang memiliki identitas ya, kartu jemaat ya. Jadi gembalanya tahu gitu. Keuntungannya salah satu Pak menjadi setia di dalam gereja lokal itu supaya gembala kita bisa mendoakan kita ya. Gembala pasti mendoakan jemaatnya. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan pujian yang dari Ibu Murni, Ku Tetap Setia. Ini adalah komitmen kita, ku tetap setia. Dipersilakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, tetap setia
tadi itunya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa ya. Saya pimpin dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau kami diberikan firman Tuhan hari ini. Kami disuruh agar kami setia kepada gereja. Bapa, kami memohon kepadamu ya Bapa, agar kami dimampukan ya Bapa untuk melihat apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Gereja Engkau pilih ya Bapa, untuk di mana kami bertumbuh, di mana kami bisa makan makanan rohani. Ya Bapa, kami memohon padamu ya Bapa saat ini, biarlah setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, Engkau terus memperlengkapi ya Bapa, agar melalui gereja-gereja ini, jemaat-Mu bisa bertumbuh dengan sehat ya Bapa. Tolong Bapa untuk seluruh gembala sidang, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan evangelis yang melayani di gereja. Tolong berikan mereka hikmat, marifat yang dari Engkau. Perkayakan mereka akan pengetahuan ilahi ya Bapa, agar setiap apa yang mereka sampaikan kepada jemaat, itu yang telah mereka hidupkan. Firman itu telah menjadi rema dalam kehidupan mereka. Bapa, biarlah melalui gereja-gereja ini ya Bapa, sinar kemuliaan-Mu dinyatakan. Biar banyak orang merasakan datang ke rumah Tuhan, mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan, mendapatkan kasih setia dari Tuhan, mendapatkan kesempatan kepada mereka ya Bapa untuk diperbaiki. Gereja adalah bengkel Tuhan untuk memperbaiki setiap jiwa-jiwa manusia yang banyak sekali yang harus diperbaiki. Bapa, kami berdoa, berkatilah gereja-gereja dimanapun ya Bapak, agar gereja-gereja memberikan makanan rohani yang sehat. Bahkan untuk jemaat juga saya berdoa ya Tuhan, dimanapun jemaat kudus-Mu Tuhan, sadarkan mereka ya Bapa. Mari Tuhan ajak mereka terus ya Bapa, untuk setia kepada gereja lokal mereka. Bapa, hamba percaya ya Bapa, melalui firman Tuhan hari ini, mengetuk pintu hati kami, untuk kami tahu bersikap di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mendoakan setiap gereja-gereja kami, para jemaat, para gembala sidang, pendeta, para penatua, para diaken Tuhan, yang melayani di gereja. Ajar kami Tuhan untuk juga peduli untuk gereja kami ya Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta Dedi yang telah menyampaikan kebenaran firman ini. Dia begitu berani untuk menyatakan kebenaran ini ya Bapa. Bapa, tolong Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati jemaatnya Tuhan, di mana dia mengembalakan Tuhan. Dan hamba percaya Engkau pakai dia juga sebagai dosen di mana dia mengajar di STT ya Tuhan. Tolong Bapak berkati, berikan kesehatan senantiasa kepada Pak Dedi ya Tuhan, supaya dia bisa melayani Engkau tanpa kekurangan satu apapun. Untuk jemaat kudus yang ada di Zoom Sema Adonai, dan juga yang ada di live streaming yang bersama-sama kami, yang begitu ramai Tuhan menonton acara kami saat ini. Tolong Tuhan berkati mereka. Siapapun mereka Tuhan, hamba percaya ada berkat-berkat khusus yang mengalir kepada mereka juga, sama seperti yang kami alami saat ini. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin.
Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengumumkan besok hari Kamis renungan pagi yang akan dilayani masih tetap Pak Dedi Kurniawan. Besok temanya adalah mengelola keuangan yang benar. Nah, itu perlu kita dengarkan ya, bagaimana mengelola keuangan yang benar. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya juga mau menyampaikan kalau ada pokok-pokok doa yang ingin ditopang, sampaikan kepada kami dan mungkin bisa di teks ya, supaya kami bisa menopangnya di dalam doa-doa syafaat kami. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan berpisah. Mari kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta Dedi. Silakan Pak. Ya, mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran, jadilah jemaat yang setia tertanam di dalam gereja lokalmu masing-masing, ambillah dirimu di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, dan setialah sampai garis akhir, berikan yang terbaik di dalam hidupmu. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan rumah, menjemput kita semua, menjadikan kita pemenang bahkan lebih daripada pemenang, dan kehidupan kita layak berkenan di hadapan. Yang percaya dan berkati bersama-sama kita akan. Amin. Amin, amin, amin. Ya, makasih banyak Pak Dedi. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.